Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Erlangga dengan NPM 12221156. Di sini saya ingin memaparkan tentang perencanaan kapasitas. Yang akan saya jelaskan, yang pertama ada pengertian perencanaan kapasitas, yang kedua ada jenis-jenis perencanaan kapasitas, yang ketiga ada manfaat perencanaan kapasitas, lalu yang keempat ada langkah-langkah perencanaan kapasitas, dan yang kelima adalah masalah dalam perencanaan kapasitas. Yang pertama, pengertian. Pengertian perencanaan kapasitas atau capacity planning adalah proses untuk menganalisis seberapa besar kapasitas produksi yang dibutuhkan organisasi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Hal ini banyak digunakan dalam industri manufaktur dan jasa. Perencanaan kapasitas membantu perusahaan menentukan apakah mereka memiliki cukup bahan baku, personil, dan peralatan untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan kapasitas. Yang pertama ada perencanaan kapasitas produk dan bahan. Misalnya, pembibitan tanaman membutuhkan bunga, pohon, semak, benih, dan tanah yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Sebuah pabrik membutuhkan bahan baku yang cukup untuk menjalankan proses produksinya. Lalu yang kedua ada perencanaan kapasitas tenaga kerja. Hal ini memastikan bisnis memiliki cukup orang dan jam kerja yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Hal ini juga membantu menetapkan kapan Anda perlu menyesuaikan ukuran tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada perencanaan kapasitas peralatan atau perlengkapan. Ini menganalisis tentang jumlah alat dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan yang diproyeksikan. Peralatan tersebut dapat mencakup mesin, forklift, komponen jalur perakitan, komputer, dan apapun yang diperlukan untuk memproduksi produk di perusahaan. Selanjutnya, strategi perencanaan kapasitas. Yang pertama ada lead strategi, yaitu strategi agresif ini membutuhkan perluasan kapasitas untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di masa depan. Yang kedua ada lag strategi, yaitu pendekatan perencanaan kapasitas yang lebih konservatif. Perencanaan kapasitas lag berfokus pada pemenuhan permintaan saat ini. Yang ketiga ada match strategi, yaitu strategi yang memadukan elemen-elemen dari strategi lead dan lag. Lalu ada strategi penyesuaian, yaitu strategi ini bergantung pada alat perencanaan yang menganalisis berbagai variabel, seperti perkiraan permintaan, data penjualan waktu nyata, dan tren musiman. Lalu manfaat perencanaan kapasitas yang pertama yaitu mengurangi biaya operasional, yang kedua mencapai pengiriman tepat waktu, yang ketiga memudahkan dalam inventory, yang kelima menyediakan blueprint untuk pertumbuhan. Lalu ada 3 langkah dalam melakukan perencanaan kapasitas. Yang pertama, menilai kebutuhan kapasitas. Berapa banyak kapasitas yang Anda perlukan untuk memenuhi permintaan yang diantisipasi, dan kapan Anda akan membutuhkannya. Berapa banyak barang yang perlu Anda buat dalam sehari. Konsultasikan perkiraan dan jadwal produksi Anda untuk membantu menentukan berapa banyak kapasitas produksi yang Anda perlukan. Yang kedua, pahami kapasitas saat ini. Memahami kapasitas saat ini memberikan ekspektasi yang realistis tentang apa yang dapat diproduksi oleh perusahaan. Hal ini membutuhkan analisis kinerja aktual perusahaan, bukan hanya kapasitas maksimum teoretisnya. Seberapa efisien perusahaan menggunakan kapasitasnya? Apakah perusahaan mencapai tingkat penggunaan yang konsisten atau yang kinerjanya tidak konsisten? Menganalisis kinerja proses aktual versus prediksi, dan menghitung bagaimana dari setiap proses yang paling banyak memakan waktu. Lalu yang ketiga, buat rencana untuk masa depan. Setelah menganalisis kapasitas Anda saat ini, sekarang saatnya untuk menentukan bagaimana Anda melangkah ke depan. Apakah Anda memerlukan kapasitas tambahan untuk memenuhi permintaan? Berapa banyak? Lihatlah alternatif untuk menambahkan kapasitas, seperti menambah peralatan, merampingkan alat kerja, atau menambahkan tenaga kerja. Lalu ada 4 masalah umum ketika perencanaan kapasitas.
Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu perencanaan kapasitas melibatkan penggabungan data dari berbagai sumber, termasuk internal seperti penjualan, manufaktur, keuangan, serta informasi eksternal tentang tren pasar. Tidak semua informasi ini mudah diperoleh. Hal ini dapat menyulitkan untuk secara cepat membangun pandangan yang terkonsolidasi dan terkini mengenai penggunaan kapasitas saat ini dan menentukan berapa banyak kapasitas yang akan dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, ada kualitas data. Data yang digabungkan dari berbagai sumber dapat memiliki kualitas yang tidak konsisten dan dalam berbagai format yang berbeda. Beberapa data mungkin mengandung kesalahan, terutama jika dikumpulkan secara manual. Informasi ini mungkin sudah tidak berlaku. Lalu yang ketiga, akurasi perhitungan. Perencanaan kapasitas dapat melibatkan perhitungan rumit yang memperhitungkan faktor material, manusia, peralatan, perkiraan permintaan pasar, dan lainnya. Akurasi sangat penting untuk memastikan perusahaan tidak meremehkan atau melebih-lebihkan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Lalu yang terakhir ada kolaborasi. Ada begitu banyak orang yang terlibat dalam perencanaan kapasitas, baik internal maupun eksternal, sehingga sulit untuk membuat semua orang tetap selaras. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.